Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nikadek Dwi Chandra Pratiwi, NIM 22101105, Prodi Administrasi Rumah Sakit, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Bali Internasional. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah dengan materi Reformasi Sistem Kesehatan Nasional. Pembahasan yang pertama ada urgensi reformasi sistem kesehatan nasional. Pandemi COVID-19 memberikan pembelajaran dan refleksi penting bahwa sistem kesehatan nasional atau SKN kita masih lemah. Khususnya kemampuan pencegahan termasuk testing, tracking, dan tracking serta kemampuan penanganan lonjakan kasus pada pelayanan kesehatan di masa pandemi, termasuk sulitnya mobilitas sumber daya kesehatan seperti fasilitas kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, tenaga kesehatan, laboratorium, dan pembiayaan kesehatan. Pandemi COVID-19 menjadi titik balik dan momentum yang tepat untuk reformasi sistem kesehatan nasional. Beberapa pembelajaran penting atas kurangnya kapasitas respons sistem kesehatan nasional pada masa pandemi COVID-19 antara lain, yang pertama, kapasitas fasilitas kesehatan yang terbatas dalam menghadapi surge kapasiti yang ditunjukkan dengan belum cukupnya jumlah fasilitas isolasi, ruang rawat inap, IGD rumah sakit, kurangnya APD bagi tenaga kesehatan di awal masa pandemi, dan manajemen kasus lemah atau tata laksana kasus sebagai panduan pelayanan kesehatan belum jelas. Yang kedua, mekanisme mobilisasi pembiayaan kesehatan termasuk masih rendah. Keterlibatan pembiayaan sektor non-pemerintah. Yang ketiga, masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan dan menolak untuk vaksinasi COVID-19. Nah, mengapa perlu reformasi sistem kesehatan? Sistem kesehatan nasional belum mampu merespon permasalahan kronis pembangunan kesehatan. Pembelajaran penanganan pandemi COVID-19 menunjukkan lemahnya sistem kesehatan nasional, khususnya pada sistem keamanan dan ketahanan kesehatan atau Health Security and Resilience. Pembangunan kesehatan di Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan disparitas capaian status dan akses terhadap pelayanan kesehatan. Sistem Kesehatan Nasional atau SKN sebagai kerangka kerja untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan selama ini belum berjalan secara optimal. Ketahanan kesehatan dan pengendalian penyakit. Pada masa pandemi COVID-19, ketahanan kesehatan dan pengendalian penyakit di Indonesia masih lemah. Pengendalian pandemi belum disertai surveillance yang tepat dan handal, serta kapasitas testing dan tracking yang masih rendah karena kapasitas SDM atau sumber daya manusia dan jejaring laboratorium surveillance terbatas, serta manajemen data yang lemah. Dalam aspek pengendalian penyakit, selain peningkatan penyakit tidak menular, Indonesia masih harus menghadapi penyakit menular dan masih ditemukan penyakit tropis terabaikan. Hingga tahun 2021, sebanyak 318 kabupaten atau kota di Indonesia dengan status eliminasi malaria. Adapun 3 provinsi dengan endemisitas malaria yang tinggi adalah Papua, Papua Barat, dan NTT. Untuk mencapai target eliminasi malaria tahun 2024, di 405 kabupaten atau kota dan Indonesia bebas malaria di tahun 2024
2030 diperlukan upaya pencepatan eliminasi khususnya di daerah dengan status endemisi tinggi malaria. Pelayanan kesehatan. Di era desentralisasi, kendali pusat atas masalah kesehatan di tingkat kabupaten atau kota mulai berkurang, sehingga perkembangan pelayanan kesehatan dasar antar daerah bervariasi tergantung pada komitmen daerah, kapasitas fiskal, serta pemenuhan fasilitas sumber daya manusia atau SDM, sarana dan prasarana. Permasalahan yang paling menonjol adalah kekosongan atau kurangnya SDM kesehatan. Sejak desentralisasi, sebagian besar belanja kesehatan daerah diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan kuratif, belanja modal, dan belanja pegawai. Sementara belanja untuk pelayanan kesehatan masih cukup kecil. Pelayanan kesehatan dasar dalam Deklarasi Alma-Ata tahun 1978 diterjemahkan sebagai pelayanan kesehatan esensial yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan, dapat diterima secara sosial, dapat diakses oleh setiap individu atau keluarga, diselenggarakan dengan peran serta masyarakat, secara ekonomis dapat ditanggung oleh masyarakat dan negara, disertai dengan semangat kemandirian atau self-reliance and self-determination. Lanjutannya, indikasinya ditunjukkan dengan tren angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta berbagai penyakit menular dan tidak menular yang masih cukup tinggi. Pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP dan rumah sakit atau RS dihadapkan pada disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya di daerah sulit akses. Meskipun jumlah Fasiankes yang dibangun mengalami peningkatan setiap tahun, tetapi ketersediaan dan sebarannya masih belum merata antar daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, Puskesmas wajib sedia minimal 1 di setiap kecamatan yang disesuaikan dengan beban jumlah masyarakat yang dilayani di wilayahnya. Hingga Desember 2020, masih terdapat 171 kecamatan yang belum memiliki puskesmas, dengan 156 berlokasi di Pulau Papua. Kualitas pelayanan kesehatan Fasiankes tercermin dari status akreditasi. Implementasi program JKN mendorong masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan dasar sebagai kontak pertama dengan sistem pelayanan kesehatan, sehingga mendorong utilisasi mengatur Fasiankes publik untuk harus memberikan layanan preventif dan promotif, sementara Fasiankes swasta tidak harus memberikan layanan tersebut. Sementara di daerah perkotaan terjadi kecenderungan masyarakat memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan swasta, klinik swasta atau dokter praktek mandiri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar yang lebih nyaman. Namun, kepatuhan pelayanan kesehatan swasta dalam melaporkan kasus penyakit masih rendah. Tantangan terberat FKTP termasuk puskesmas di era JKN
adalah memperkuat upaya promotif dan preventif. Pelayanan kuratif cenderung menjadi kegiatan utama di FKTP dibandingkan upaya mendorong hidup sehat seperti edukasi, surveillance, maupun pemberdayaan masyarakat. Untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP di samping terdapat 10.200 puskesmas, juga terdapat 14.000 klinik pratama yang perlu terakreditasi dan lolos proses kredensialing oleh BPJS Kesehatan sehingga dapat meringankan beban pelaksanaan UKP Puskesmas dan redistribusi peserta JKN. Dengan demikian, Puskesmas dapat lebih fokus pada peningkatan kinerja upaya kesehatan masyarakat atau UKM. Pemerintah juga perlu membantu insentif kepada pihak swasta untuk membangun FKTP dan rumah sakit di daerah sulit. Misalnya, kemudahan memperoleh lahan dan bantuan pemerintah untuk mengelokasikan SDM atau sumber daya manusia di rumah sakit dan FKTP swasta. Digitalisasi pelayanan kesehatan. Pemanfaatan teknologi dalam membangun kesehatan diarahkan pada dua hal, yaitu digitalisasi pelayanan kesehatan dan digitalisasi sistem informasi kesehatan. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan banyak kendala dalam upaya digitalisasi pelayanan kesehatan, salah satunya masih belum meratanya ketersediaan jaringan internet. Selain itu, belum ada informasi tenaga khusus pengelola sistem informasi kesehatan di puskesmas, sehingga upaya digitalisasi pelayanan maupun sistem informasi belum optimal. Selain itu, implikasi di tingkat pelayanan kesehatan adalah proses pelayanan yang masih manual, sehingga proses pelayanan kesehatan kurang efisien dan berpotensi terjadinya kekeliruan dalam proses rekapitulasi data. Pemanfaatan teknologi informasi di sektor kesehatan juga masih belum optimal, seperti pengembangan telemedicine Kemenkes untuk menghubungkan pelayanan kesehatan rujukan dalam pemberian konsultasi pelayanan kepada FKTP atau rumah sakit di wilayah terpencil. Perkembangan tersebut menuntut akselerasi perhatian pemerintah dalam mengelola ekosistem teknologi pelayanan kesehatan yang menjadi bagian dari penguatan sistem kesehatan nasional. Perkembangan tersebut menurut akselerasi perhatian pemerintah dalam mengelola ekosistem teknologi pelayanan kesehatan yang menjadi bagian dari penguatan sistem kesehatan nasional. Kendala utama dalam sistem informasi kesehatan yang ada saat ini yaitu aplikasi dan sistem pelaporan yang belum terintegrasi. Di tingkat pusat, Kemenkes memiliki 207 sistem informasi kesehatan yang menyebar di berbagai unit, sedangkan di tingkat daerah, sistem unit memiliki sistem informasi tersendiri dengan informasi pencatatan dan pelaporan berbeda. Beberapa pelaporan juga masih dilakukan secara manual. Hal ini ditentukan berimplikasi pada peningkatan beban administrasi di fasilitas kesehatan, mengingat potensi duplikasi dan tidak sinkronnya data antar sistem informasi pusat dan daerah yang tinggi. Dengan demikian, kesulitan muncul dalam upaya integrasi atas data yang ada, termasuk keterpaduan antara sistem dan antar pusat, daerah, dan swasta.
Ke depan, digitalisasi menjadi driver utama dalam reformasi sistem kesehatan nasional, sehingga menjadi hal yang perlu ditingkatkan pemanfaatannya dalam pembangunan kesehatan, khususnya dalam pelayanan kesehatan dan pemanfaatan data kesehatan. Selanjutnya, tenaga kesehatan. Permasalahan utama tenaga kesehatan adalah masih kurang produksi beberapa jenis tenaga kesehatan dan belum meratanya distribusi tenaga kesehatan di seluruh wilayah maupun di tingkat fasilitas kesehatan. Jumlah lulusan mahasiswa di bidang ilmu kesehatan yang rata-rata mencapai 238.861 lulusan setiap tahun masih belum mampu menjawab kebutuhan di beberapa jenis tenaga kesehatan seperti dokter spesialis, dokter umum, tenaga promosi kesehatan, dan ahli teknologi laboratorium medik. Dalam hal pemenuhan tenaga kesehatan di rumah sakit hingga tahun 2021 baru 74,9% RSUD kabupaten atau kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya. Sementara pemenuhan dokter spesialis juga masih kurang. Saat ini banyak rumah sakit yang masih kekurangan dokter spesialis dasar seperti spesialis penunjang dan spesialis lainnya. Di beberapa rumah sakit kelas C dan D masih ditemukan tidak memiliki dokter spesialis dasar. Selain distribusi yang belum merata dan terbatasnya kapasitas produksi dokter spesialis, salah satu kendala dalam pemenuhan dokter spesialis adalah kurangnya minat penempatan di daerah terpencil karena faktor jauh dari keluarga, keterbatasan pasien, dan keterbatasan kesempatan peningkatan kapasitas. Kemandirian, kefarmasian, dan alat kesehatan. Kefarmasian dan alat kesehatan merupakan salah satu aspek penting untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal, terutama pada masa pandemi COVID-19. Salah satu kendala dalam kemandirian farmasi dan alat kesehatan adalah anggaran penelitian dan pengembangan masih cukup rendah. Kemandirian farmasi dan alat kesehatan dalam negeri harus didorong, terlebih di masa pandemi di mana farmasi dan alat kesehatan masuk dalam kategori high demand. Saat ini industri hilir farmasi atau industri farmasi sediaan dominan terutama untuk memenuhi kebutuhan obat di era JKN. Ke depan, perlu juga diperkuat riset dan pembagian industri hulu atau bahan baku, serta iklim usaha dan regulasi yang mendukung kemandirian dalam negeri. Pemberdayaan masyarakat. Masyarakat sejatinya merupakan bagian dari sistem kesehatan sehingga keterlibatannya sebagai subjek ataupun objek pelayanan menjadi kunci dalam pembangunan kesehatan. Sebagai contoh, fasilitas kesehatan swasta saat ini belum masuk dalam konsep sistem rujukan pelayanan kesehatan sehingga terkesan justru menjadi kompetitor vaskes pemerintah dan pengembangannya sarannya tidak selaras dengan rencana pemerintah. Selain itu, tingkat keterlibatan masyarakat dalam program JKN juga menjadi indikasi tingkat keterlibatan masyarakat dalam kesehatan. Dari aspek keterlibatan kelompok masyarakat dalam pelayanan di tingkat masyarakat telah dibentuk berbagai upaya kesehatan berbasis masyarakat atau UKBM, seperti pos pelayanan terpadu atau posyandu, pos pembinaan terpadu atau pos bindu, desa siaga, dan kelompok lainnya.
Salah satu program utama pemerintah dalam meningkatkan peran serta masyarakat adalah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS, yang pelaksanaannya juga belum optimal, termasuk temuan penting evaluasi GERMAS saat ini masih terkesan hanya program pemerintah dan hanya memiliki sektor kesehatan saja yang ditunjukkan dengan belum seluruh level pemerintah memiliki pemahaman yang sama terkait GERMAS termasuk pula di masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat juga mencakup upaya untuk meningkatkan partisipasi penyediaan layanan kesehatan swasta dalam upaya peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan. Selanjutnya ada pembiayaan kesehatan. JKN sebagai program pemerintah yang telah dimulai tahun 2014 juga masih memiliki potensi untuk dikembangkan dari berbagai aspek pelayanannya. Salah satunya aspek penguatan promotif preventif dalam sistem JKN hingga pembiayaan termasuk pelayanan edukasi, imunisasi, dan deteksi dini dapat dicakup dalam skema JKN. Dalam hal program JKN, FKTP dibayar dengan kapasitas, sedangkan rumah sakit berdasarkan Cash Based Group atau CBGS. Mekanisme tersebut menjadi insentif bagi Fasiankes primer untuk merujuk ke rumah sakit, sementara rumah sakit memiliki insentif yang terbatas untuk mengendalikan biayanya. Pemerintah daerah masih tergantung terhadap dukungan pembiayaan kesehatan dari pusat. Isu lainnya yang menjadi tantangan dalam pembiayaan kesehatan di Indonesia adalah belum optimalnya sistem dan mekanisme yang dapat mengukur efektivitas pembiayaan kesehatan. Selain itu, masih ada duplikasi pembiayaan pada kegiatan yang serupa, sebagai contoh adanya pembiayaan terhadap intervensi balita sunting yang berasal dari sumber belanja KL, dana alokasi khusus, dan APBD. SKN merupakan pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Komponen yang terdapat pada SKN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72/2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional dikelompokkan menjadi 7 subsistem, yaitu pertama, subsistem upaya kesehatan. Upaya kesehatan dilakukan dengan menghimpun seluruh potensi bangsa Indonesia sebagai ketahanan nasional. Yang kedua, subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan dikoordinasikan oleh pemerintah untuk mendapatkan data kesehatan dasar atau data kesehatan yang berbasis bukti. Yang ketiga, subsistem pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan yang adekuat, terintegrasi, stabil, dan berkesinambungan berperan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Yang keempat, substansi sumber daya manusia kesehatan atau SDMK. Sumber daya manusia kesehatan terdiri atas kelompok tenaga kesehatan sesuai dengan keahlian dan kualifikasi. Yang kelima, subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Subsistem ini memiliki berbagai kegiatan untuk menjamin aspek keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan yang beredar, ketersediaan, pemerataan, dan
keterjangkauan obat, terutama obat esensial, perlindungan masyarakat dari gangguan yang salah dan penyalahgunaan obat, penggunaan obat yang rasional, serta upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Yang keenam, subsistem manajemen, informasi dan regulasi kesehatan. Subsistem ini meliputi kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, hukum kesehatan, dan informasi kesehatan. Yang ketujuh, subsistem pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan perorangan, keluarga, dan masyarakat dapat menunjang penyelenggaraan SKN yang optimal. Pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa SKN yang selama ini dilakukan belum berjalan dengan optimal, atau SKN belum memberikan panduan yang jelas dalam hal terjadinya pandemi. Oleh karena itu, SKN perlu direformasi agar lebih siap merespon bencana atau krisis kesehatan yang tidak diduga. Pembahasan yang kedua, lingkup reformasi sistem kesehatan nasional. Reformasi sistem kesehatan merupakan perubahan fundamental sistem kesehatan dalam aspek kebijakan, program, maupun kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan. Reformasi sistem kesehatan tidak hanya dapat dilakukan dengan perubahan besar atau inovasi baru, namun juga peluasan, pengembangan, perbaikan, penajaman, pengintegrasian, dan penghapusan program atau kegiatan atau intervensi di dalam suatu sistem kesehatan. Ada 4 kerangka kebijakan reformasi sistem kesehatan yang diacu adalah yang pertama sistemik atau sistem kelembagaan. Yang kedua terorganisir, lembaga atau organisasi yang memberikan layanan, programatik, kegiatan atau program sistem yang diterapkan, instrumental, berbasis informasi atau hasil penelitian. Konsep reformasi sistem kesehatan ini menganut Heart Reform Cycle atau terdiri atas 6. Yang pertama, program definition, diagnosis, policy development, political decision, implementation, evaluation. Sistem kesehatan merupakan sistem yang kompleks, adaptif, dan people-centered. Pembelajaran sistem kesehatan dapat terjadi di berbagai tingkat yang saling berhubungan, baik tingkat individu, kelompok, atau tim, dan di tingkat lembaga atau organisasi serta lintas sektor. Terhadap dalam pembelajaran sistem kesehatan juga berbeda-beda. Sistem kesehatan yang baik adalah sistem kesehatan yang perlu mengimplementasikan berbagai tahap learning loops. Pada tahap single loops, sistem kesehatan berubah untuk mengadaptasi hal-hal yang terjadi secara rutin dan mengabaikan asumsi yang mendasari perubahan sistem tersebut. Double loops merupakan pembelajaran lebih jauh bahwa model sistem kesehatan dan asumsi yang mendasari mulai digali dan mendorong pergeseran tujuan perubahan kebijakan atau sistem. Reformasi sistem kesehatan nasional mencakup ketiga tahap yang meliputi kegiatan, framework, atau asumsi, dan learning system. Selain itu, pembelajaran sistem kesehatan melibatkan 3 aspek yang saling berhubungan, di antaranya informasi, deliberation, dan tindakan. Informasi dalam sistem kesehatan dapat bersumber dari data rutin, data primer, dan data sekunder yang dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil langkah ke depan.
Deliberation dalam sistem kesehatan penting untuk memperkaya wawasan solusi dengan menghubungkan tindakan sebelumnya, dampaknya, dan langkah ke depannya. Pembelajaran sistem kesehatan merupakan sarana untuk melihat arah penguatan sistem kesehatan ke depan. Reformasi SKN perlu meninjau kembali framework dan faktor-faktor risiko serta melibatkan sektor-sektor Indonesia. Strategi yang sifatnya masih dalam proses perumusan dapat dianggap sebagai strategi menengah atau panjang, antara lain perumusan sistem kesehatan nasional yang resilient, pendidikan berbasis rumah sakit, afirmasi, redistribusi nakes, serta regulasi distribusi nakes di daerah. Adapun konsep yang dirumuskan dalam reformasi SKN bukan merupakan produksi akhir, melainkan lebih kepada arah yang dituju. Oleh karena itu, keberhasilan sangat ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan reformasi serta proses pengawalannya. Dalam pengembangan konsep reformasi sistem kesehatan, lingkungan digunakan mencakup peluasan, pengembangan, perbaikan, penajaman, pengintegrasian, perubahan dasar atau inovasi baru maupun penghapusan pada pengelolaan dan interferensi kesehatan dengan pendekatan holistik, integratif, tematik, dan spesial dalam rangka percepatan perbaikan sistem kesehatan Indonesia. Yang ketiga, proses penyusunan konsep reformasi sistem kesehatan nasional. Konsep reformasi SKN dirancang oleh Kementerian PPN atau Beppenas bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan sejak tahun 2020 sebagai pembelajaran pandemi COVID-19 serta arahan langsung dari Bapak Presiden Joko Widodo. Proses penyusunan tersebut diawali dengan pertemuan tingkat materi serta serial diskusi dengan para pakar, pemerintah pusat dan daerah, serta organisasi non-pemerintah untuk mempertajam konsep reformasi SKN yang tengah disusun. Pada tahun 2021, Bappenas menyempurnakan konsep reformasi SKN yang diterjemahkan menjadi Major Project Reformasi SKN dalam RKP 2022. Penyempurnaan konsep reformasi SKN diawali dengan serial pembahasan bilateral dengan Kemenkes dan BPOM, serta memperdalam pembahasan kontribusi lintas sektor untuk setiap area reformasi dengan melibatkan 21 KL yang berkontribusi dalam reformasi SKN. Yang keempat, tujuan dan milestones pencapaian reformasi sistem kesehatan nasional. Salah satu pembelajaran pasca pandemi COVID-19 adalah perlunya percepatan pencapaian sasaran pembangunan kesehatan melalui berbagai strategi penguatan kapasitas sistem kesehatan nasional. Reformasi SKN disusun dengan 3 tujuan utama. Yang pertama, meningkatkan kapasitas kemampuan dan ketahanan kesehatan health security and resilience seluruh komponen sistem kesehatan nasional maupun kapasitas dan setiap saat secara cepat dan efektif menangani ancaman dan menanggulangi kondisi epidemi, pandemi, dan kedaruratan kesehatan lainnya. Yang kedua, menjamin ketersediaan dan kemudahan akses, supply, pelayanan kesehatan yang berkualitas di seluruh Indonesia. Pemerataan pelayanan kesehatan yang mudah diakses serta terpenuhinya hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.
Yang ketiga, meningkatkan peran serta masyarakat dan memperkuat upaya promotif dan preventif. Mempromosikan pembangunan berwawasan kesehatan dalam setiap aspek pembangunan nasional. Yang kelima, area strategi kunci strategi pelaksanaan dan indikator reformasi sistem kesehatan nasional. Reformasi sistem kesehatan nasional mengusung terbangunnya kerangka baru yang diharapkan mampu menjawab sebagian besar tantangan pembangunan kesehatan. Arah kebijakan RPJMN 2020-2024 adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan, sementara terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar atau primary health care atau PHC dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Pelaksanaan reformasi SKN sebagai salah satu major project setiap tahunnya akan menjadi berbagai bagian yang tidak terpisah dalam rancangan kerja pemerintah atau RKP. Major project akan menjadi perhatian utama pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran hingga monitoring dan evaluasi, sehingga peran Bapena sebagai koordinator perencanaan dan penganggaran menjadi kunci dalam memastikan strategi reformasi SKN diterjemahkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di tingkat K atau L. Strategi pelaksanaan reformasi SKN dirumuskan untuk memberikan penjabaran secara rinci opsi intervensi yang perlu dilakukan dalam melaksanakan strategi kunci pada setiap era reformasi. Indikator yang menjadi sasaran reformasi SKN disusun pada tataran outcome, output, dan proses. Pengembangan konsep reformasi SKN juga diselenggarakan dengan arah kebijakan untuk memperkuat pelayanan dasar atau primary health care yang diterjemahkan ke dalam strategi di setiap area reformasi. Strategi kunci penguatan pelayanan kesehatan dasar atau primary health care, pembangunan konsep reformasi SKN juga diselenggarakan dengan arah kebijakan untuk memperkuat pelayanan dasar atau primary health care yang diterjemahkan ke dalam strategi di setiap area reformasi. Secara prinsip, penerjemahan teknis dari pengarus utamaan penguatan PHC dalam reformasi sistem kesehatan nasional sebagai berikut. Pertama, pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan memenuhi standar ketenagaan 9 jenis tenaga kesehatan termasuk tenaga promotif dan preventif dan tenaga pendukung administrasi keuangan dan teknologi informasi di setiap puskesmas. 2. Penguatan FKTP dan area. Penguatan kemampuan kepemimpinan atau leadership puskesmas sebagai pembina wilayah di tingkat kecamatan, penetapan fungsi puskesmas dalam membangun koordinasi dengan seluruh FKTP memiliki atau milik pemerintah dan swasta di wilayahnya, dan membagi peran pelayanan kesehatan dengan menitik beratkan upaya kesehatan masyarakat menjadi prioritas puskesmas. Yang ketiga, peningkatan kapasitas rumah sakit dan pelayanan kesehatan di DTPK. Pemenuhan infrastruktur FKTP dan rumah sakit untuk pelayanan dasar dengan dibentuk mekanisme insentif dan umpan balik bagi provinsi atau kabupaten atau kota yang mampu mencapai pemenuhan infrastruktur puskesmas di wilayahnya. 4. Kemandirian farmasi dan alat kesehatan. Pemenuhan
kebutuhan sediaan farmasi dan BMHP dalam negeri dalam melaksanakan surveillance maupun deteksi dini penyakit, penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan dan area, peningkatan kapasitas laboratorium kesehatan dalam pelaksanaan surveillance penyakit termasuk aspek kesehatan lingkungan. Yang keenam, pengendalian penyakit dan perluasan imunisasi. Perluasan antigen pada imunisasi dasar lengkap seluruh area imunisasi merupakan dukungan terhadap PHC. Yang ketujuh, inovasi pembiayaan kesehatan, pengembangan skema insentif berbasis kinerja bagi puskesmas terutama untuk fungsi promotif dan preventif serta pengembangan insentif khusus agar sektor wisata swasta berminat menyediakan pelayanan kesehatan dasar. 8. Digitalisasi dan pemberdayaan masyarakat, integrasi sistem informasi layanan kesehatan dasar di FKTP publik dan swasta. Yang keenam, kontribusi stakeholder yang diharapkan. Dalam pengembangan konsep reformasi sistem kesehatan nasional, Kementerian PPN atau Beppenas telah melakukan serangkaian pertemuan lintas untuk memperoleh masukan lintas sektor dalam rangka mengidentifikasi serta menajamkan peran lintas sektor yang diperlukan untuk reformasi SKN ke depan. Dalam penyusunan konsep reformasi sistem kesehatan nasional, masukan dari lintas sektor, pemerintah daerah, dan akademisi sangat mewarnai dalam penerjemahannya ke dalam strategi kunci reformasi. Rekomendasi kontribusi lintas sektor yang disusun berupa kebijakan jangka pendek atau quick wins, serta kebijakan jangka menengah dan panjang. Instansi yang mendukung reformasi SKN sebagai berikut. Yang pertama, instansi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kesehatan. Kemenkes, TNI Polri, BUMN, Kemendikbud Dristek, BPJS Kesehatan. Yang kedua, instansi penunjang Kemen SDM dan Kominfo, BPOM, Kemenperin, dan lain-lain. 3. Instansi koordinator. Instansi koordinator berperan dalam koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran seluruh aktivitas reformasi SKN. Tantangan terbesar dalam pelaksanaan reformasi ini adalah masih belum terintegrasinya sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah antar belanja pemerintah pusat dengan dana transfer seperti DAK dan belanja pemerintah daerah yang menjamin adanya integrasi dalam mencapai tujuan yang sama dalam penganggaran sehingga perlu koordinasi intensif lintas sektor dan penyamanan persepsi dengan Pemda. Selain itu, terdapat beberapa isu yang masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan reformasi sistem kesehatan di Indonesia, antara lain desentralisasi dan kapasitas sistem kesehatan yang berbeda-beda di masing daerah, pemerintah daerah sebagai ujung tombak level pemerintah dalam penyediaan layanan masyarakat memiliki peran penting di seluruh area reformasi sistem kesehatan, terutama dalam memastikan penerjemahan sistem strategi nasional dalam konteks pelayanan di tingkat lapangan. Di tingkat daerah, sistem kesehatan daerah atau SKD pada prinsipnya adalah penerjemahan SKN yang disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas sistem kesehatan di daerah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.